Sobat Otak, saya Dr. Indah. Saya berada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan saat ini saya bersama dengan ahli saraf yang bisa menjelaskan bersama kita tentang pikun. Apa sih sebenarnya pikun itu ya? Dan kalau di usia senja seringkali kita berpikiran pasti orangnya jadi pikun. Apa iya? Ada nggak sih tipsnya mencegah pikun atau lupa di saat usia senja? Nah, di sini sudah hadir bersama saya ada Dr. Asnel. Halo. Dan Dr. Made. Halo. Iya, sambil jalan-jalan boleh ya, Dok? Kita lihat suasananya bagus banget di sini. Jadi gimana sebenarnya Dr. Asnel? Kalau yang dimaksud dengan gampang lupa, pikun itu gimana sih bedainnya untuk orang awam ya? Yang paling sering pasti lupa ya, yang paling sering dikeluhkan ke dokter atau ke keluarga sendiri gitu. Kenapa sih kok jadi sering lupa? Yang paling besar lupanya ya yang dominan. Tapi sebenarnya pikun itu luas banget sampai akhirnya pasiennya jadi terganggu aktivitas hariannya, jadi perlu bantuan orang lain untuk aktivitasnya. Dan mungkin bukan lupanya aja nih, jadi bukan hanya memorinya aja, bisa jadi ada gangguan lain, misalnya udah terganggu konsentrasinya, sudah terganggu untuk kompleksitas dalam berpikir, kemudian ada gangguan bahasa juga, dan bisa disertai dengan gangguan perilaku. Wah, menarik banget itu. Tapi kalau dari sisi usia, Dokter Made, usianya itu apa harus usia yang di atas 80? Karena sekarang kan dari WHO menyatakan usia lanjut itu di atas 80. Jadi harusnya sampai 80 mungkin otak kita masih baik-baik aja ya. Iya, jadi Sobat Otak, untuk usia itu memang untuk pikun tidak ada batasan. Memang tapi paling banyak dimulai di usia di atas 65 tahun. Namun kita harus waspada juga faktor-faktor lain yang dapat mempercepat timbulnya pikun tersebut. Contoh misalnya penyakit kronik yang dimiliki oleh keluarga atau Sobat Otak, misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol ya, ataupun faktor-faktor lain yang dapat mempercepat misalnya stres, depresi, atau ansietas. Dan juga mungkin perlu untuk memikirkan apakah Sobat Otak ini perlu memeriksakan diri secara kontinu misalnya untuk pemeriksaan faktor resiko yang dapat mempercepat timbulnya pikun tersebut. Jadi gitu ya Dokter Made dan Dokter Asnel. Kalau kita lihat dari kondisi yang sekarang nih ya, kan teman-teman juga pengen nih, kalau saya mulai gangguan konsentrasi, kalau saya mulai ada faktor resiko dari yang tadi Dokter Made jelaskan, kira-kira pemeriksaannya apa ya yang bisa dilakukan yang ingin cari tahu? Dokter Indah dan Sobat Otak, jadi ada pemeriksaan yang memang bisa untuk menilai apakah ini kita pikun nggak sih, atau memang ada gangguan kognitif atau memori ringan. Jadi ada pemeriksaan screening ya, penapisan gangguan tersebut pada level puskesmas atau dokter umum. Nah, jadi dari pemeriksaan tersebut, apabila ada skor yang memang terganggu dari kognitifnya, maka pasien bisa dirujuk atau diarahkan ke rumah sakit yang lebih besar yang tersedia fasilitas pemeriksaan yang lengkap. Jadi kalau di kita Sobat Otak bisa mendapat pemeriksaan yang lengkap untuk gangguan kognitif berupa pemeriksaan fungsi luhur. Jadi pemeriksaan yang khusus detail untuk melihat gangguan kognitifnya untuk keluhan pikun tersebut. Nah, nanti ada beberapa pemeriksaan lainnya nih yang bisa menunjang untuk pemeriksaan tersebut, seperti ada radiologi, MRI, lalu ada pemeriksaan laboratorium lengkap. Nanti kita tahu. Jadi sebenarnya gangguannya berupa apa sih? Jadi pikunnya juga bisa ditangani sesuai dengan masalahnya. Oke, jadi gitu ya Dokter Asnel ya untuk pemeriksaannya. Nah, sekarang tipsnya apa sih? Kita pengen tahu dong tipsnya gimana sih biar kita nggak pikun sampai usia 90, 100 atau ya sampai lebih dari itu juga mungkin ya. Dokter Made, gimana tipsnya? Jadi Sobat Otak, tips untuk mencegah pikun di usia senja adalah pertama bahwa kita harus tetap aktif beraktivitas, terutama untuk berolahraga, karena olahraga itu meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh, terutama ke otak, ke jantung. Jadi kita pun bisa
berpikir dengan lebih jernih. Kemudian yang kedua adalah kita tetap aktif untuk kegiatan sosialisasi. Jadi masih ketemu dengan banyak orang ya, berorganisasi dengan ketemu teman-teman yang lain ya. Jadi otak kita tetap terstimulasi. Lalu kita juga harus banyak untuk misalnya membaca ataupun melakukan tugas-tugas yang melatih otak kita. Contohnya misalnya sobat otak yang hobi main catur ataupun mengisi TTS ataupun masih hobi untuk bercocok tanam ataupun memelihara anggrek dan lain-lain, itu juga ikut menstimulasi kognitif kita. Lalu sobat otak juga bisa misalnya karaoke ya, sering untuk bernyanyi bersama ya, ataupun melihara binatang peliharaan ya. Semua itu merupakan stimulasi ya buat otak kita. Dan di samping itu mengurangi tingkat stres, cemas ataupun depresi yang bisa menutup area memori kita. Ya. Sobat otak, jadi kita udah jelas ya tentang bagaimana tipsnya biar nggak pikun sampai usia senja. Nah sekarang kita butuh nih kira-kira Dokter Made, Dokter Asnel, apa yang mau disampaikan sebagai akhir dari YouTube ini? Oke, jadi jangan maklum dengan pikun. Jadi jangan anggap pikun itu biasa. Segera periksakan diri kalau memang ada keluhan gangguan kognitif atau gangguan memori walaupun ringan. Sobat otak, jangan lupa tetap aktif, beraktivitas, bersosialisasi karena itu bisa mencegah pikun.